Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum sejumlah berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan kasus dugaan penganiayaan tewasnya anak 14 tahun oleh anggota Brimob di Tual, Maluku Tenggara sedang diproses dan Polri akan transparan untuk kasus-kasus seperti ini. Menurut Kapolri, saat ini kasus-kasus dugaan penganiayaan hingga tewas anak 14 tahun oleh anggota Brimob di Tual, Maluku Tenggara saat ini sudah diproses dan sedang dilakukan pendalaman penyelidikan. Dikatakan Kapolri, penanganan dan penyelidikan dilakukan oleh Polres dan diasistensi oleh Polda dan saat ini sedang berjalan. Untuk kasus-kasus seperti ini, Polri akan transparan. Sudah diproses ya, saat ini sedang dalam pendalaman penyelidikan baik proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Ya. Informasi kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia masih menunggu efektivitas perjanjian perdagangan bilateral pasca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif global 10%. Airlangga menegaskan akan ada pembedaan kebijakan bagi negara yang sudah menandatangani perjanjian. Menurut Menko Airlangga, perjanjian yang sudah ditandatangani akan efektif 60 hari setelah penandatanganan. Untuk itu, masing-masing pihak harus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan. Sebelumnya, tarif global 10% hanya berlaku selama 150 hari dan pemerintah AS masih akan menentukan langkah selanjutnya. Indonesia telah berkoordinasi dengan United States Trade Representative untuk memastikan komoditas yang sudah mendapat tarif 0% tetap dipertahankan. Airlangga menegaskan, kebijakan akan dibedakan bagi negara yang sudah menandatangani perjanjian dan pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan dalam 60 hari ke depan. Informasi ketiga, longsor raksasa di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, kian tak terkendali. Dalam sepekan terakhir, lubang menganga ini terus meluas dan menggerus jalan alternatif warga. Longsoran tanah yang masih aktif memaksa petugas kembali mengalihkan arus transportasi. Curah hujan tinggi memicu pergerakan tanah dan memperbesar lubang raksasa di Desa Pondok Balik. Kini, lubang tersebut telah meluas hingga lebih dari 5 hektar dengan kedalaman mencapai 80 meter. Setiap hari, tepian tanah terus amblas dengan laju pelebaran sekitar 5 meter. Kondisi ini mengancam perkebunan dan permukiman warga yang hanya berjarak 500 meter dari titik longsor. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.